Boan ya jangan sampai ya, kalau mungkin sakit nah kita bisa merawatnya. Nah dengan adanya materi tadi aku terinspirasi, aku pengen besok merawat ibuku, setidaknya aku tahu ini loh dasarnya merawat orang sakit seperti ini, cara membaringkan, menata spray, kemudian menata bantalnya, ataupun bagaimana waktu pasien itu beranjak ataupun bisa berdiri, maksudnya bisa berdiri atau hanya di tempat tidur. Aku tahu caranya. Selama 3 tahun ini lebih ngerasanya itu waktu angkatan periode 1 sampai 2 aku. 1 sampai 2. Kalau periode 1 kita ada filosofi di GSR PGSD itu anak panah. Anak panah. Kalau ya anak panah kan yang ujungnya kan lancip banget ya Mas, runcing. Iya, ujungnya lancip. Nah, ujung runcing itu angkatan yang bawah. Jadi ya seperti itulah gitu kan. Pokoknya yang kerja gitu. Nah, aku lebih suka angkatan 1 sama 2-nya. 1 sama 2. Kontribusiku mungkin aku kalau dibilang kontribusi banyak sih Mas, tapi ya Allah sombong banget ya. Gak boleh gitu. Pokoknya dijalani. Aku nggak banyak sih Mas, tapi ya setidaknya kalau misal ada apa-apa kita bisa memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik gitu loh. Entah itu nanti dianggap itu kontribusi atau enggak kan gitu. Ya Allah, aku tadi bilang apa tuh? Enggak usah ya. Enggak boleh sombong dulur, kita enggak boleh sombong. Ya gitu, lebih memberikan yang terbaik aja. Nah, tapi saya dapatkan informasi juga, katanya Mbak Yu ini di samping ikut organisasi KSR, tapi juga apa istilahnya menyukai dunia alam gitu loh. Sebut saja kan traveling, mungkin pendakian gunung, naik gunung gitu. Udah ke gunung nih Mas. Iya, udah ke gunung. Gimana itu? Kok bisa tertarik? Karena kan menurut saya kan KSR nggak mungkin ya diajari juga kayak pelatihan dasar kan gitu. Tapi juga itu kan nggak semuanya juga gitu loh yang menyukai dunia gunung gitu. Iya. Apalagi naik gunung kan gitu. Tapi kok bisa tertarik ke hal itu gitu loh. Alhamdulillah mungkin rezeki ya Mas, rezekinya. Rezeki. Ya, bisa dikatakan rezeki gimana ya? Karena memiliki teman-teman organisasi, dan alhamdulillah waktu itu kenapa kok saya bisa candu gunung? Kalau saya nyebutnya candu sih Mas, bukan kapok tapi candu pengen. Itu pertama kali teman yang mencandui saya, bahasanya. Iya, meracuni mencandui saya naik gunung, ya teman-teman dari KSR. Secara nggak langsung saya masuk KSR juga. Manfaatnya banyak teman, banyak relasi tadi ya Mas, pengalaman juga ya dari teman-teman KSR itu tahun 2019. Wah, langsung naik ke Merbabu Mas. Alhamdulillah. Merbabu. Iya. Itu hitungannya kan sebagai pemula kan gitu. Iya. Langsung naik Merbabu. Kuat. Alhamdulillah sampai saat ini ya. Ya mungkin ya harus kuat lah Mas. Harus kuat. Tapi kan kalau hitungnya apa itu? Ya puncak kan nggak harus dikejar kan gitu. Gunung nggak akan kemana gitu. Iya, kata beliau juga gunung nggak bisa ditaklukkan. Kita ke gunung itu cuma silaturahmi. Itu salah satu panutan saya juga. Dan basic kamu kan yang dari KSR, kemudian kamu juga menyukai dunia petualangan gitu, dunia gunung kan gitu, naik gunung. Otomatis kan kamu tahu maksud dasar-dasar pertolongan gitu kan. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Gitu. Nah, pernah nggak ketika kamu naik gunung mengalami hal itu gitu, ada insiden atau mungkin kecelakaan? Ya. Pernah nggak? Boleh tak jawab Mas? Enggak. Loh ini tuh bukan wawancara ya? Iya. Ini semacam ya ngobrol santai lah. Ya ngobrol santai. Kalau visinya KSR dibawa naik gunung, apakah ilmunya KSR ini pernah diaplikasikan gitu ya Mas? Gitu. Waktu ke Merbabu, alhamdulillah itu pertama kali tim kami kemarin ke Merbabu, alhamdulillahnya yang KSR 4, yang bukan KSR atau ya bukan KSR 2. Dan itu pengalaman saya baru gejala hiponya Mas, bukan ke hiponya langsung, baru gejalanya dulu. Jadi waktu ke Merbabu kan bulan
Juni. Tanggal Juni. berapa aku lupa ya, pokoknya Juni itu kan puncak kemaraunya. Dan di puncak itu bener sih lihat Milky Way-nya, bagus banget, alhamdulillah dapat kesempatan itu. Tapi suhunya dingin banget, dan itu yang menyebabkan teman saya yang notabene baru ke gunung itu mengalami gejala itu. Jadi dia itu waktu tidur menggigil gitu kan. Nah kita ya Allah Gusti pinter banget ya Mas, 3 orang membawa 2 SP. Jadi tiga orang membawa 2 SP. Jumlahnya ada berapa orang tadi? 6. Oh, 6. Kan cewek 3 cowok 3 nggak mungkin lah kalau satu tenda dicampur. Itu pasang-pasangan ya. Iya. Nama. Udah itu di belakang aja. Iya, terus. Tiga. Iya, tiga cewek kan. 3 cewek. Satu tenda. Satu tenda. Duanya SB-nya 2. Nah, itu kan nggak mungkin toh kalau semisal apa namanya dipakai yang satunya nggak memakai SB, kita berduanya pakai SB kan nggak solid banget sih Mas yo. Cuma sih lah sakit banget sing satu gitu. SB-nya sing lurik no di penter ki bahasa apa ya? Di penter itu loh. Dijelabarkan maksudnya kan? Dijelabarkan. Maksudnya nggak dipakai satu-satu tapi dipakai selimutan. Oh, selimutan. Kan SB-nya bentuk persik gitu. Gitu. Terus yang temanku gejala hipo tadi di tengah. Cewek tadi ya? Cewek. Kan ada baju ganti berapa gitu toh? Bawanya aku satu yang tak pakai, kemudian ada satu lagi. Jadi untuk mengantisipasi, kalau pertama kan mungkin persiapannya ya kayak ngono ya Mas Teh. Karena baru pertama kali kan itu. Pakai bawa baju banyak, kemudian olahraga dulu sebelum masa latihan ngono bareng. Olahraga Mas di PSB beneran dibela-belain. Biasanya kan angger ndaki tapi berarti udah dipreparekan banget, dipersiapkan banget gitu. Jadi sedulur kalau mau ndaki harus dipersiapkan baik-baik ya, jangan asal-asal ndaki aja, kasihan kitanya, kalau enggak nanti kalau ada apa-apa kasihan teman kitanya gitu. Dan termasuk kelangkauan bareng juga gitu. Kelangkauan bareng juga mempengaruhi kan. Betul, kemarin waktu ke Merbabu kan SB-nya kurang Mas, jadi ada petugasnya di bawah itu dicek, dan jadi ini kita nyewa satu SB dari basecamp itu. Kembali lagi ke teman saya yang kecil hipo. Penanganan kamu gimana sebagai anak KSR gitu? Iya. Itu pertama kali langsung kejadian hipo gitu Mas di gunung. Karena alhamdulillah ada temanku, aku alhamdulillah KSR, temanku juga KSR. Yang teman gejala hipo tadi di tengah. Aku sebagai itu langsung kan ada baju ganti. Iya, baju ganti. Dikasih aja ke dia. Dikasih, kemudian kalau aku kan tidur, kakiku tak tumbangin ke dia. Jadi aku sebagai sentuhan antara kulit kan. Bukan. Oh, bukan. Sentuhan nggak boleh. Lu kan sama cewek kan gitu loh. Iya, maksudnya ya pokoknya kakiku menumpang kan gitu. Kemudian habis itu apa namanya? Buatin kan alhamdulillah ada kompor ya, dibuatin hangat-hangat lah Mas untuk mengantisipasi ben lebih ke mindsetnya itu jangan sampai ojo ngasih wedi. Tapi kan enggak sebelumnya itu udah ada semacam penanganan kayak semacam apa ya, hipotermia gitu kan. Iya. Contoh-contohnya kan misalnya kan kalau di gunung kan hipotermia. Contohnya yang mungkin dominan juga. Terus keseleo mungkin ya. Keseleo kram pernah. Gitu kan. Terus ya mungkin kayak itu pernah diajari gitu sama di KSR. Pernah. Itu iya pernah. Nah, tapi yang diajarin dengan langsung prakteknya itu lebih beda ya. Beda. Teori sama praktek. Beda. Karena jujur saja ya. Saya itu bukan termasuk orang yang termasuk banyak teori dan mendalam banyak teori gitu loh. Saya belajar dari situ karena dari sebuah pengalaman gitu. Nah, itu. Pengalaman. Akhirnya pernah kejadian kayak gini. Oh iya, sebelumnya tuh pernah ada kejadian kayak gini, penanganannya gini kan gitu. Saya lebih condong ke itu sih gitu loh. Pengalamannya kan Mas? Pengalamannya gitu. Tapi kalau anak KSR kan udah ada teorinya, dipraktekin gitu Mas. Tapi susah. Benar seperti Masin tadi. Kalau teori, praktek itu beda. Lebih kalau ke praktek itu misalkan kita kan nggak pernah mikir akan ada kejadian ini, dan kejadiannya itu kan secara dadakan gitu kan Mas. Ya. Otomatis kan kita panik langsung kan gitu kan. Iya, panik. Makanya itu kenapa kita harus dituntut untuk apa ya? Itu loh. Inovasi. Kreatif. Misalkan mungkin kesleo atau apa, kayak kita bisa nyari mungkin kan bawa kerudung ganti. Kalau cewek kan ada kerudung ganti ya Mas. Mungkin kalau aku ada, kalau mungkin mbak-mbaknya yang lain saya nggak tahu. Mungkin iya kok ya. Harus berpositif thinking.
kalau misalkan kesini ya wes dengan wae ngono Mas. Kalau di prakteknya waktu teori kan pakainya bidai balut bidai mitela. Pakainya mitela. Kalau semisal pas kejadian nggak ada mitela ya kita harus inovatif. Ya, maksudnya itu apa ya? Inovatif kan ya Mas? Iya, dikatakan Harus inovatif Mas. Maksudnya itu kan langsung inisiatif bisa lah. inisiatif terus modifikasi. Kok modifikasi sih? Ya maksudnya tuh kreatif lah kan. Oh iya, sekiranya misalkan kita nggak bawa mitela, tapi kita bisa kita menggantinya bisa, dengan kayak peralatan lain kan iya, gitu, alat-alat lain yang bisa digunakan gitu. slayer. Pakai waktu itu bawa slayer aku masuk. Slayer apa? Buah slayer apa itu terus ini kerudung juga bisa dipakai buat balutnya itu biar. Selain itu pernah nggak? Apanya? Kesleo. Ya, maksudnya itu kan di kelompok kamu sendiri kan gitu loh. Mungkin kalau ada orang lain gitu. Waktu ndaki, alhamdulillah nggak pernah nemuin. Jangan sampai. Dan ketika misalkan kalau ada teman-teman rombongan lain yang mungkin kecelakaan kayak gitu, terus temannya cara penanganannya mungkin salah atau gimana gitu. Respon kamu gimana? Ya Allah, nek salah mesake saya. Ya. Ya langsung diingani Mas, mohon maaf. Kalau sebelum melakukan pertolongan kan ada tahap-tahapannya Mas, perkenalan diri dan sekiranya lebih untuk meyakinkan. Mas dari KSR, PMI. Mas mohon maaf ya kalau semisal ada pendaki lain ya nggak usah terlalu formal. Mas mohon maaf, boleh gimana ya Mas? Boleh membantu menawarkan jasa kita. Terus saya alhamdulillah kalau enggak saya pernah belajar materi ini, boleh diizinkan untuk menolong temennya atau apa gitu Mas. Kalau semisal apa coba asma apa? Iya siapa tahu mungkin, kan banyak banget. Tapi di Gasar dibelajari masalah gitu nggak sih? Maksudnya berbagai macam penyakit dan cara penanganannya gimana gitu? Atau mungkin penyakit-penyakit tertentu yang umum lah yang sering dialami dari orang-orang gitu? Iya lebih umum. Lebih umum berarti kan? Lebih ke umumnya aja. Kalau ke SR itu kayak dasar-dasarnya aja Mas, nggak langsung menjurus. Siapa tahu nanti kalau pas naik gunung ada penyakit jantungnya umat. Wah jantung itu yang naik aja yang harus ya sekiranya jantung ya jangan naik lah. Iya, tapi karena memang sekarang kenapa ya banyak banget yang sebenarnya kan di gunung itu kan ada kayak peraturannya masing-masing kan setiap gunung gitu. Ada yang nggak, ada yang istilahnya yang punya riwayat penyakit ini nggak boleh nanjak gitu. Ada, cuma kan semakin kesini orang-orang itu semakin terobsesi gitu. Terobsesi dan rasa penasarannya itu tinggi gitu. Sampai nggak memperdulikan diri sendiri gitu. Kadang nggak tahu juga, oh ya kalau misalkan punya penyakit kayak gini, penanganannya kayak gini. Kadang kan nggak didirokan lah bahasanya. Iya. Kalau saya boleh menanggapi Mas, misalkan kayak gitu, misalkan pengen banget naik gunung. Kalau aku lebih ke lihat siapa partnernya. Oh, iya. Kelompoknya itu. Kalau semisal kelompoknya udah tahu ini ada ini gitu kan bisa saling backup dan harus saling peduli juga. Kalau kelompok dalam satu kelompok itu aja individual, maksudnya ninggal kan saatnya sing duwe iki mau Mas penyakit nggak apa-apa sih, tapi sebisa mungkin kalau semisal ada penyakit kan yang tahu batas kemampuan kita sendiri kan diri kita sendiri Mas. Kayak gitu. Kalau misal dikira nggak kuat ya jangan dipaksain. Kan juga bisa cara lain kan, mungkin bisa mungkin jangan terlalu tinggi dulu. Tua Moyo? Ya step by step mungkin ya kayak di daerah sinilah Jawa Tengah mungkin ya Dalomoyo atau mungkin Andong gitu. Nggak langsung harus di ketinggian 3.000 kan. Sekian. Kecuali kamu udah tahu kemampuan kamu kan gitu sih. Gitu. Tapi pertama kali kamu malah kembar babu ya. Alhamdulillah ya Allah. Di atas ketinggian 3.000 loh itu. 31 ya insya Allah. 31 berapa Mas? 3.000. 31, 42 atau berapa? 24 atau berapa ya, gitu, pokoknya itu. Alhamdulillah. Dan aku seneng banget karena itu cewek 3 cowok 3. Jadi saling backup gitu. Setelah itu langsung kecanduan. Candu banget. Candu banget. Kan gini, pikiran saya pertama
3, oke lah, insya Allah bisa lah. Kemarin itu alhamdulillah bisa, maksudnya alhamdulillah bisa ke Merbabu tuh Mas. Ke Merbabu, terus kalau ketinggian 3 kan mungkin Sumbing Sindoro. Sumbing Sindoro udah 3. Nah, udah 3 juga kan. Planningnya itu ke Sindoronya. Cuma 4 orang. 4 orang. 4 orang. KSR lah, alhamdulillah KSR semua. Iya, pokoknya aku lagi sama teman KSR. Kui pengennya 3, terus naik 3, terus 3 lagi. Ternyata kita bisa berencana, tapi ada rencana yang lebih. Oh, rencana yang tidak bisa kita elakkan. Rencana gitu. Allah kan Mas. 3, terus aku medun andong. Dari yang pertama kali planningnya ke 3.000. Nah, 3.000. Itu kan udah tinggi, alhamdulillah kan. Nah, pengennya lebih tinggi lagi, terus tinggi lagi gitu kan. Terus akhirnya enggak boleh kayak gitu ya, harus ya. Enggak lah. Ketinggian itu kan hanya persoalan angka kan. Iya. Yang penting kita bagaimana bisa menikmati setiap kali pendakian kita, rasanya gimana. Dan pastinya kan ada pembelajaran dan hikmah tertentu yang bisa kita ambil kan. Meskipun ketinggiannya cuma 1.000 gitu. Itu iya. Selalu ada. Ya gitu. Naik gunung itu bukan persoalan angka. Dan setiap pendakian ada kenangan ya Mas. Kenangannya masing-masing. Kenangan sama siapa dulu kan gitu. Sama partnernya. Oh, partnernya. Sama partner. Ya partner 1 orang tapi enggak 3 orang. Alhamdulillah semua. Oh, itu semua. Mas memang benar sekali ya, maksudnya itu kalau naik gunung itu bisa ada kedekatan secara emosional sama tim kan gitu. Iya, mungkin ya. sebelumnya kita belum tahu orangnya kayak gimana, ketika nanti udah diajak naik kita tahu, oh ya karakternya gitu kayak gitu, sifatnya kayak gini kan, lebih tahu gitu, bisa menggambarkan dan menemukan karakternya dia kayak apa. Ya. Itu juga yang salah satu paling aku syukuri tuh Mas. Dan alhamdulillahnya teman-temanku enak gitu loh, saling peduli kan. Apalagi udah tahu di organisasi kan, terus dijak nanti ya udahlah, alhamdulillah tambah raket gitu, tambah tahu, insya Allah lah ya, tambah tahu, asik. KSR PMI. Ya pertama kali saya tahu PMR itu pertama kali saya tahu KSR itu jujur saya nggak terlalu tahu banget. Emang benar banget sih ya, kadang kalau kita naik gunung itu bisa ada bukan bisa ada sih, maksudnya bisa mengetahui sifat dan karakternya seseorang secara langsung gitu loh. Ketika mungkin sebelumnya kita nggak tahu karakternya dan sifatnya kayak gini, ketika kita ajak naik, oh ternyata dia kayak gini. Gitu sih menurut pengalaman saya gitu. Menurut saya seperti itu. Setuju kok. Setuju Banget. Iya, benar kok. Itu iya benar. Emang real itu kayaknya sih menurut saya. Gitu. Iya kan sedulur. Iya benar. Benar. Di KSR dan yang tertarik saya itu kalau naik gunung kan kadang saat ini kan asal-asalan, ketika naik gunung nggak ada pelatihannya gini karena itu udah terlalu wajar dan banyak orang melakukan hal itu gitu loh kan. Dan kamu basicnya sebagai KSR harusnya udah memahami secara keseluruhan teori dasarnya ketika mungkin ada insiden kecelakaan gimana kan gitu. Dan menurut saya sangat respect banget gitu. Anak-anak KSR kan tadi kan saya katakan kan nggak banyak anak-anak KSR yang menyukai dunia petualangan, apalagi naik gunung kan gitu. Hanya mungkin ya beberapa gitu loh kan. Perbandingannya kan nggak sampai 50% kan gitu. Tapi kebanyakan yang saya temui gini, ada waktu nggak ada teman, nggak ada izin orang tua. Itu kan saat ini. Iya, maksudnya kalau teman-teman saya juga pengen ikut, nggak ada perkap. Kalau perkap kan gampang lah bisa nyewa di Iya, pokoknya nggak ada temennya, tapi nggak ada waktunya, nggak ada izin orang tua kayak gitu. Kalau semisal ada kemauan, udah dapat izin dari temennya nggak ada, apalagi waktunya gitu kan. Terus pokoknya kayak gitulah. Oh no, ada temennya, nggak ada waktunya, nggak ada izin orang tua. Kebanyakan izin orang tua ini. Izin orang tua. Tapi kalau memang perempuan gitu ya harus izin orang tua ya. Harus izin, nggak boleh nggak izin. Cuma kan kalau laki-laki ya, cowok kan kadang
ya daki-daki aja gitu loh. Tapi emang restu apa sih, izin orang tua itu emang harus perlu gitu. Iya. Itu termasuk apa ya, termasuk apa ya, minta restunya, semoga perjalanannya baik, selamat kan gitu, dari berangkatnya dan pulangnya kan, gitu. Karena tujuan yang paling baik itu adalah rumah gitu. Sejauh kita pergi atau sejauh kita melakukan petualangan, ya bakalnya kita akan kembali pulang ke rumah, Bertemu dengan keluarga kita masing-masing. Iya. Kan seperti itu. Iya mas, bener Ya, kok. ya, betul. Nah, jadi seperti itu ini kisahnya dari anak-anak KSR yang menyukai dunia petualangan, guys. Ya, gimana menurut sampean dan menurut kalian semuanya, sekiranya nanti di dalam video ini adalah sisi positif dan yang bisa kita ambil hikmahnya kan gitu. Jadi emang dimanapun berada kita harus ingat sesama apa ya, sesama manusia kan gitu. Harus saling tolong menolong kan gitu. Ketika ada orang lain kita harus saling membantu gitu loh. Membantu, Menghormati juga. Dan untuk edukasinya, diedukasi setiap kali pendakian. Dan menurut saya memang tadi KSR memang penting banget ya masalah edukasi dasar, pelatihannya sebelum nanjak, bahkan ketika ada insiden-insiden dari KSR pun dipelajari kan. Harus siap tanggap kan gitu. Tapi itu nggak berlaku untuk anak KSR saja, tapi teman-teman juga harus belajar juga masalah dasar-dasar mengatasi pertolongan pertama tadi ketika ada insiden ataupun kecelakaan di gunung seperti itu. Nah, jadi seperti itu Mbak ya. Ya, jangan anggap remeh hal sekecil apapun karena bisa jadi duri kan kecil ya mas, tapi kalau semisal nancep di kaki kita kan itu bisa menghalangi kita untuk melangkah selanjutnya gitu. Rasanya kan gak enak, jadi jangan pernah menyepelekan hal kecil. Menyepelekan hal kecil. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini Mbak, Iya. pesan kesannya apa sebagai anak KSR yang menyukai dunia petualangan dan naik gunung? Pesan kesannya apa? Pesan Ya mungkin pesannya untuk sedulur-sedulur semuanya di luar sana dan kesannya dari Mbak Ayu sendiri gitu. Pesannya walaupun kita hanya bisa memberikan sedikit kontribusi kita kepada orang lain, tapi setidaknya jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kalau kita udah mendapatkan ilmu, ya janganlah apa ya istilahnya, jangan dipendam sendiri. Lebih baik kita menyalurkan ilmu tersebut. Insya Allah kan juga bermanfaat sih mas. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian itu pesan ya mas. Enggak bisa aja. Enggak mas. Itu motivasiku. Maksudnya moto hidupku juga. Pokoknya walaupun kecil atau sedikit apapun diusahakan harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah yang terbaik karena waktu itu nggak akan bakal kembali lagi. Waktu yang sama nggak akan kembali lagi. Jadi hidup ini sekarang ini berikan yang terbaik kayak gitu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Pesan saya, terima kasih untuk teman-teman partner saya Daki. Iya. Terima kasih untuk Om Fian dan teman-teman jurnal ekspedisi. Semoga kedepannya makin sukses lagi. Dan semoga selalu berkarya untuk teman-teman dan semakin membaik. Amin, makin meloncat pesat. Naik daun. Jalan itu nggak selalu mulus, tapi insya Allah aku yakin Om Zen bisa lah untuk menjalani kedepannya dengan sebaik-baiknya dan jauh lebih baik lagi. Pokoknya tetap semangat ya Om. Tetap semangat. Tadi Mas ini Om. Gitu. Om apa Mas sebenarnya ini? Ya udah itu aja. Iya. Jadi mungkin ya nanti di lain waktu kita bisa ngobrol kembali kan. Insya Allah kalau ada rezeki. Di pembahasan yang lain dan tentunya dengan tema yang berbeda kan gitu. Insya Allah. Ini saat ini kan mungkin basicnya tadi kan yang digeluti kan KSR gitu kan, yang menyukai dunia petualangan. Oh siapa tahu nanti kedepannya udah meloncat tinggi gitu kan. Doakan ya Om. Hidup kan gitu kan, memang harus ada prosesnya dari susah payah dulu kan. Mengalami banyak kesulitan nanti insya Allah ke depan nanti ada sebuah kemudahan yang bakal kita raih. Aku pernah
ingat. Apa? Marmer itu sebelum jadi berharga, kan dia ditempa dulu kan, ya seperti itu. Marmer sebelum berharga. Marmer kan berharga, maksudnya ada nilai jualnya. Nilai Kalau jualnya. sebelum jadi marmer kan itu melalui proses penempaan terus gitu kan. Oh, iya. Ditempa, maksudnya ditempa ini kayak dihantam terus-terusan. Dihantam terus. Biar bisa menjadi kotak atau marmer kan marmer kotak. Oh iya. Kotak kan Iya, iya. marmer. Marmer kan batu marmer toh? Iya. Itu kayak gitu. Itu aku pernah dengar juga dari temanku kok. Pokoknya kalau pengen Sukses harus berani ditempa, berani ditempa tantangan dan dihujani segala macam kesulitan lah, seperti itu guys ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan Mbak Ayu pada kesempatan kali ini. Sangat terima kasih banyak Mbak ya sudah datang ke sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Dan kita bertemu kembali di lain waktu. Salam saya dari Om Zen di Jurnal Ekspedisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.